Pada tanggal 18 November tahun 1978, sekitar 909 orang yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak kehilangan nyawa di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di dalam hutan, di Johnstown, Guyana. Para korban dari tragedi ini adalah pengikut dari sekte sesat bernama People's Temple, yang diciptakan oleh seorang pendeta bernama Jim Jones. Siapakah sebenarnya Jim Jones ini? Jim Jones lahir pada tanggal 5 November tahun 1935 di sebuah kota kecil bernama Crete, di Indiana, Amerika Serikat. Jones memiliki masa kecil yang tidak begitu baik. Ayahnya adalah seorang pengangguran dan pecandu alkohol, sementara ibunya bekerja di luar rumah untuk menghidupi keluarga, dan itu membuatnya tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup. Dia juga sering dipandang aneh oleh temannya karena terobsesi dengan agama dan kematian, dan dia juga sering melakukan pemakaman hewan yang dia bunuh. Jones pada awalnya adalah seorang yang baik dan berbakat. Dia tidak pernah membeda-bedakan ras. Jones juga sering berkhotbah kepada anak-anak lain di sekitar rumahnya, dan dia juga sangat senang membaca, khususnya tentang hal berbau agama. Dia kemudian kuliah di Universitas Indiana. Di sana dia bertemu dengan Marceline. Dan setahun kemudian, mereka menikah dan dikaruniai satu orang anak. Tetapi mereka kemudian mengadopsi 7 anak lagi dari berbagai ras, dan Jones kemudian menyebut keluarga mereka adalah keluarga pelangi. Pada tahun 1956, Jones mengadakan kebaktian besar di daerahnya. Dan setelah itu, dia mendirikan gerejanya sendiri yang diberi nama People's Temple di Indiana. Jones sangat dicintai oleh orang Afrika Amerika. Tetapi beberapa orang kulit putih membencinya. Jones kemudian mendapatkan beberapa ancaman dan mengharuskan dia pindah sementara ke Brasil. Sejak saat itu, Jones sering berpindah-pindah lokasi. Lambat laun, ajaran Jones semakin gelap. Dia menyuruh jemaatnya yang lansia ataupun yang masih bekerja, untuk menyerahkan seluruh gajinya. Dia beralasan gereja akan menanggung semua kebutuhan hidup mereka. Jones kemudian mulai berkhotbah tentang larangan hubungan seks bahkan untuk yang suami istri. Dia menganggap dirinya adalah satu-satunya yang boleh melakukannya dengan seluruh jemaat tersebut. Dia juga akan menghukum dan mempermalukan siapa saja yang melanggar hal tersebut. Banyak lagi hal-hal yang tidak waras yang Jones ajarkan kepada jemaatnya. Seperti melakukan tes pertama kesetiaan dengan meminta jemaat minum minuman keras, menghukum jemaat dengan siksaan, bahkan ada yang sampai dihukum dengan kursi listrik. Dan yang paling menakutkan adalah, siapapun yang mencoba pergi, akan menghadapi ancaman pembunuhan. Jones juga sering mengonsumsi narkoba. Itu menyebabkan dia sering berhalusinasi saat khotbahnya. Tempat ibadah Jones kemudian dibakar oleh seseorang. Hal ini memaksanya pindah ke Guyana pada tahun 1975. Tempat ibadah itu sekarang sudah seperti penjara dengan kerja paksa. Sebenarnya banyak jemaatnya yang ingin kabur. Tetapi ada banyak penjaga bersenjata dan juga hutan tersebut sangatlah lebat. Bahkan beberapa jemaat yang kabur langsung ditembak mati olehnya. Kemudian, Jones mulai melatih dan mengajarkan jemaatnya tentang bunuh diri massal dengan alasan sebagai protes politik. Hingga akhirnya, pada tanggal 18 November tahun 1978, Jones dan 909 jemaatnya melakukan bunuh diri massal dengan minum racun. Sebanyak 605 orang dewasa dan 304 anak-anak mati di tempat. Namun tidak semuanya minum secara sukarela, banyak dari mereka yang dipaksa, disuntik, bahkan ditembak. Jones juga termasuk yang tidak minum. Mayatnya meninggal karena tembakan. Apakah dia bunuh diri atau malah ditembak oleh jemaatnya sendiri? Hal ini masih menjadi misteri sampai saat ini. Cukup sekian kisah hari ini. Dan nantikan kisah-kisah selanjutnya.